sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, malam ini hanya waktu lebih kurang 40 menit kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan ilmu faraid, di mana di antara 12 kelompok yang telah Allah tetapkan bagiannya, yaitu ibu daripada si mayit. Ibu senantiasa menjadi ahli waris dan tak pernah terhijab hirman. Artinya tak pernah ibu itu terhalang oleh orang lain, siapapun ahli warisnya. Yang dimaksud dengan ibu bukan ibu anak, tetapi ibu orang yang meninggal dunia, dan ia selalu menjadi ahli waris selama saat anaknya meninggal, baik anaknya laki-laki maupun perempuan. Apakah anaknya sudah kawin atau belum kawin? Apakah anaknya sudah punya anak atau belum punya anak? Apakah anaknya itu sudah punya cucu dan beranak pinak? Tetap ia adalah ahli waris selama saat meninggal anaknya itu ia masih punya nyawa dalam tubuhnya. Terserah kondisinya seperti apapun, yang jelas dia masih Allah titipkan ruh dalam tubuhnya, ia ahli waris. Oleh karena demikian, andai kata satu keluarga saat meninggal yang ia pikirkan bahwa istri dan anak-anaknya saja sebagai keluarga inti yang bisa mengambil sikap dan keputusan terhadap peninggalan si mayit, itu adalah belum melibatkan segala atau semua ahli waris. Siapa mamaknya? Andai kata mamaknya sudah meninggal, lihat pada kakeknya atau neneknya. Oleh karena demikian, sebagai seorang ibu, andai kata terjadi penundaan dan tidak diserahkan kepada si ibu hak dia, tentu saja ibu itu belum tentu bertahan sampai dengan habisnya besar anak-anaknya, sampai dengan istrinya meninggal dunia. Maka saat ibunya itu meninggal dunia dan ini belum dinampakkan dan belum diberikan hak dia, otomatis ahli waris bagi seorang ibu belum tentu cucunya dari anak-anaknya, apalagi yang meninggal anak perempuannya. Cucu dari anak perempuan sudah menjadi zawil arham. Sedangkan yang 1/6 atau 1/3 atau 1/3 sisa yang milik dia itu yang belum terbagi, itu adalah merupakan berpindah haknya kepada ahli waris daripada perempuan atau nenek atau ibu dari nenek dari anak-anak ini. Begitu dia meninggal, si kakek atau si nenek ini, otomatis ahli warisnya akan dilihat jalur kemana sesuai menurut orang meninggalnya. Ya, kalau itu tidak dibagi, mulailah saat itu diperhitungkan mana hak ia daripada anaknya yang meninggal dulu 5 tahun yang lalu. Ya, ini dipertanyakan. Ini adalah salah satu sebab yang apa yang diingatkan oleh Rasul dalam hadis, ta'allamul faraidha wa 'allamuhan nas. Inni mru'un maqbud wa ilmu marfu' wa yushaku ayyakhtalifa isnani fil faridah wal mas'alah
wala yajidu atau wala yajidani ahadun atau ahadan yahbiruha. Aku, kata Rasul, ajarkanlah orang-orang itu. Pertama, tahu untuk dirimu. Yang kedua, ajarkan orang tentang ilmu faraid. Aku ini akan dijemput Allah. Ilmu ini akan segera diangkat. Kalau ilmu ini sudah diangkat, aku khawatir, kata Rasul, sangat-sangat mengkhawatirkan kalau terjadi dua orang yang berselisih tentang masalah faraid dan masalah yang berkaitan dengan itu, tidak bisa ditemukan lagi nanti orang yang bisa untuk menjelaskan ini kepada mereka. Kita berpendapat secara hissi gak akan hilang semua orang yang tahu ilmu ini, ya, tapi secara maknawi akan hilang. Yang sangat kita khawatirkan dalam peringatan Rasul itu adalah andai kata ada orang yang mengerti ilmu ini, tapi mengerti hanya pasif untuk dirinya, karena masih bisa pandai membaca dan juga untuk kita bertalaah. Tapi kasusnya yang disampaikan minta penjelasan bagaimana saya selesaikan ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasul, tidak ada yang bisa menjelaskan tentang masalah ini. Misalnya seorang laki-laki meninggal dunia tahun 2005. Saat itu waktu meninggal masih ada mamaknya, kemudian ada anak laki-lakinya, ada isterinya, mama atau isteri si mayit, dan merupakan mama daripada anak-anak itu. Karena anak-anaknya belum kawin semuanya, ya jangan kita bagi dulu lah. 15 tahun kemudian tahun 2020 timbul masalah dari cucu-cucu, anaknya udah meninggal, isterinya sudah 3 lagi, suami lain udah bisa ganti. Harta itu tidak diselesaikan. Mamaknya juga, mamak si mayat sudah meninggal. Bahkan anak-anaknya yang lain setelah itu sudah meninggal. Ditanya, bagaimana saya jelaskan? Kalau kita tanyakan, saat mamak meninggal dulu, ayah meninggal, siapa saja ditinggalkan? Ya ada abang-abang dulu, ya pak wah kami semua, tapi semua meninggal. Sekarang udah kami cucu-cucu. Siapa lagi? Ada nenek dulu, ya udah. Kemudian tidak dibagi, dah oke. Sekarang siapa lagi? Kemudian yang ahli waris nenek siapa saja? Oh itu kami nggak tahu lagi. Dah mulai nggak sanggup kita jelaskan, karena penjelasan dari keluarga nggak bisa dijelaskan. Karena orang kita jangankan panjang sekali silsilah, anak Pak Wanya aja nggak tahu lagi siapa. Anak Pak Wah itu dibilang Pak Wah kami, anak dia entah berapa orang, dah di mana-mana, dah. Atau kita tanya, saat meninggal itu peninggalannya apa saja ditinggalkan? Enggak tahu. Yang kami tahu sekarang itulah tinggal tanah itu, ada usaha nama dan rumah satu. Rumah itu juga sudah banyak, kami rehab itu yang kami yang duduk. Pertanyaannya, ini termasuk mengapa? Karena tidak diajarkan bahwa perpindahan milik orang mati kepada ahli waris itu adalah bukan dengan sebab dan mengkait dengan kondisi orang, tapi kondisi apapun daripada ahli waris dia sudah beralih. Akibatnya menyangkut dengan ahli waris kita tidak jelas, menyangkut dengan harta ditinggalkan mulai tidak jelas. Siapa ulama yang tahu faraid yang bisa menjelaskan bagi mereka, sehingga anak dan cucu dan keluarga itu clear semuanya sesuai dengan hukum Allah? Gak bisa. Maka yang paling berat hari ini, kalau bapak dan ibu minta penjelasan, kalau kasusnya berlapisnya sudah meninggal hampir semua orang lapis pertama, ya, tinggal ke lon duk tunggu, abang lon, adik lon kabeh meninggal, olehnya nek lon pika meninggal, oleh meninggal abang lon yang ini mana le kamu napa dengan lon tinggal yang Tuhan tidak,
harta hai ada le oleh bat mai no yang nanti ngan ke rumah tu tanah empat sama kiban cara tu hukum Allah. Ada yang menang saat meninggal kon jino aku tanya bukan tanah yang hari ini, bukan rumah yang hari ini, saat meninggal mana hartanya dan berapa nilainya enggak tahu, dah pernah hitung kami. Ada yang sudah jual, oh banyak yang sudah jual ini untuk sekolah adik dulu macam-macam. Kemudian anak-anak mereka itu yang sudah meninggal, yang sudah meninggal adik-adik kamu, itulah hak-hak mereka. Ini mana yang harus kita kasih? Ini bingung kita. Itu baru satu lapis. Bagaimana dengan empat lapis? Maka ini yang kata Rasul, termasuk dalam ucapan Rasul tadi, yushaku ayyah talifa isnani fil faridah au fil mas'alah la yajidani ahadan yakhbiruha. Termasuk itu. Membingungkan gure ada tiap teman yang minum. Dan ditanya ubi yang tertanya haik tak jelas paduk rinci saat meninggal. Karena problem hukum ini saat meninggal. Mengapa? Karena mereka menganggap seperti dalam pikirannya. Apa dalam pikiran mereka? Kalau meninggal, tanda kita kasih sayang kepada saudara, menyona anak yang kalau mak berkahwin adik-adik, bah berkahwin jilai. Kalau dah kahwin semuanya, bisa ada kerja dulu semua. Kalau dia masih kecil sampai dia besar dulu baru kita bagi. Harta jalan terus. Sedang dapreh-preh kaya urangnya ke mati tak apa. Daprehnya lah ke mati tak apa tu. Habis dia orang yang kejut dah Allah anak teman yang mati, anak-anaknya untuk kabeh mati mandum tinggal mati rotok menjiplang tu ke banci tepat ilai tanah itu. Berat tak masalah. Ini belum dengan hutang-hutang segala macam. Ini salah satu. Kembali kepada pokok. Mama akibat meninggal dunia anaknya, ia adalah sebagai orang yang mendapat bagian tertentu, sudah dikadarkan. Bisa dia mendapatkan sepertiga, ia mendapatkan seperenam, atau dia sepertiga sisa, sulus bakti. Sepertiga itu tegas ayat yang perintahkan dia. Ibu si mayat ini bukan perumah kan ibu anak mek yang kekebah. Mak si mayat. Gak banyak ibu dalam bab faraid. Satu ibu. Ibu yang mana yang mengandungnya itulah ibunya. Ibu susu gak masuk. Ibu asuh gak masuk. Kalau dalam bab nikah banyak. Ibu martuah ibu, mak rida ibu, bahkan sekarang banyak lagi berkembang ibu kos, ibu asuh, ibu macam-macam. Nyan mandum na ibu tiri, na perumoh ya yang baru maka ibu tiri ji. Nah itu bukan ibu semuanya, ibu satu. Gak ada orang punya dua ibu dalam hukum faraid. Satu tak. Siapa yang ibunya? Tempat ia pernah mengandung, tempat ia pernah tidur 9 bulan, itulah ibunya. Yang lampur ganyan pernah taih di kurung bulan yang kenyan mak menyomak dalam ilmu faraid. Yang diken wali ummihi sulus, bagi mamaknya sulus, nyan ibunya hanaroh ibu lain. Bentuk membayang ibu wana, bukan ibu ahli waris, ibu orang yang sudah jadi mayat. Ditanya kena bukan nama mak, dia tanya kau rumah orang mati rupanya. Mak anak mayat begitu ji. Heh, dah pegah, han pun dah tu. Watet apa selesai, ada tak selesaikan kasus yang terkhusus. Hai nama aji kena mayat. Nama yang tinggal anak gepet bah. Ada yang nak rumah. Hai rumah kan yang ke mak awaknya mak ibu no. Jadi anak pun mak kepikir yang ke mak orang mati. Pandai mak yang rumah. Jadi ibu beberapa kondisi dia sepertiga. Kalau pada kasus tidak ada dua atau lebih saudara-saudari dan tidak ada anak laki-laki atau perempuan dan cucu-cucunya, dia sepertiga.
dia mendapat 1/6 kalau ada 2 atau lebih saudara-saudari dan atau ada keturunan si mayat atau anaknya yang meninggal. Ini jelas dalam ayat 11. Ini juga dalam ayat 11. Wali abawai likulli wahidin minhumas sudus, 1/6. Min in kana lahu walad illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus, jelas ya. In kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus, kembali. Nah, ada satu lagi walaupun tak sempat dapat contoh hari ini yang disebut dengan ibu 1/3 sisa. Saya ingin jelaskan dikit kalau enggak sempat kepada contoh malam ini. Sulus baki ini 1/3 sisa gak ada dalam ayat, gak ada dalam hadis ya. Siapa kebijakan? Inilah yang disebut dalam bab faraid itu adalah dengan masalah gharawain atau umrataini. Pada masa Sayyidina Umar, kasus andai kata seorang yang meninggal dunia yang ahli waris ditinggalkan ibu tambah ayah dan suami atau isteri. Nah, ini garis. Nah, kasus ini terjadi pada masa Sayyidina Umar. Sahabat pecah 2. Zaid berpendapat bahwa untuk ibu andai kata ada uang 6 juta yang diberikan kepada ibu setelah diberikan kepada isteri atau kepada suami, baru ibu ngambil 1/3. Misalnya 6 juta, ibu 1/3, ayah asabah, suami dia ini ibu. Suami dapat 1/2, ibu 1/3, sama dengan di sini 3, di sini 2. Ayah sisa 1. Menyepeng 6 juta. Dalam ayat dipegah untuk ibu 1/3. 1/3 dari 6, 2 juta. Kepada suami kadang gak ada anak dan cucu, mendapatkan setengah. Setengah dari 6, 3 juta. 3 tambah 2, 5. Di dalam ayat Allah tak menjelaskan illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Ibu dibilang 1/3, suami ayah tidak dibilang, sama dengan ayah posisinya apa? Asabah. Tinggal 1. Mama dapat 2 juta, ayah tinggal 1 juta. Setengah sudah diambil oleh suami. Itu berdaya. Ikun di Zaid, menurut saya berpendapat bahwa ibu mengambil 1/3 setelah diambil oleh suami. Kalau setelah diambil oleh suami 3, tinggal 3, ibu ambil 1/3, sama dengan ibu dapat 1 juta. Sisa 2 itu untuk ayah. Gebentat di Ibnu Abbas. Oh, ana dasar. Dalam ayat Allah bilang ibu 1/3. Mana ada bukti 1/3 bagi? Baik nak tamah-tamah kena hukum. Gedebat le Ibnu Abbas. Gejawab le watanan kan ada bajet. Kan ada bajet. Gejawab oleh Zaid bin Sabit. Bukan. Dalam ayat hana pegah juga 1/3 penuh. Pak kepegah 1/3, yang nak kepegah 1/3. Po 1/3 sisa, po 1/3 penuh, hana kepegah. Ada orang pegah, hana kepegah dalam ayat. Tapi seandainya kita berikan 1/3 sisa, 1/3, kita tidak merubah ayat. Ini lebih layak andai kata kita lihat pada awal ayat yang diingatkan oleh Allah
lizzakari mislu hadzil unsayain. Ayah si mayat laki, ibu si mayat perempuan. Kalau ibu ambil sepertiga sisa, 2 tinggal, itu sudah 2 kali daripada bagian ibu dapat untuk bapak, sesuai menurut daripada apa yang pernah Allah tetapkan kepada anak laki-laki dan anak perempuan pada awal ayat. Makanya ada orang pegah api sepertiga penuh, yang nak pegah ada Allah lah ayat, yang nak pegah lah ayat sepertiga. Tapi mayoritas sahabat saat itu mendukung pendapat Zaid, minoritas mendukung pendapat Ibnu Abbas. Maka terjadi 2. Kemudian Umar saat itu, Sayyidina Umar Amirul Mukminin, dan dia saat itu jadi khalifah, mengambil dan menetapkan hukum dengan pendapat Zaid sebagai pendapat mayoritas sahabat. Karena sudah ditetapkan pendapat Zaid, saat itu tidak ada kalkil lagi, menjadi keputusan negara, keputusan khalifah, bahwa andai kata pada kasus ada hanya ahli waris suami atau istri, mama dan ayah saja bertiga, maka mama bukan mengambil sepertiga penuh, tapi mengambil sepertiga sisa. Dan itu yang menjadi keputusan. Khilaf itu tidak terbawa kepada pendapat daripada 4 mujtahid, hanya di kalangan sahabat. Dan inilah pendapat masyhur, dan ini menjadi ketetapan pada masa Umar. Jadi jangan pikir ijtihad itu lahir setelah lahirnya mujtahid, enggak. Sahabat saja sudah ada, tapi mayoritas. Maka disitulah sampai dalam kaidah usul kemudian lahir al-hukmul hakim yurfa'ul khilaf. Sudah ketetapan khalifah, enggak ada lagi ngomong-ngomong. Karena itu ketetapan khalifah sepertiga sisa. Maka sahabat lain yang kalah, termasuk Ibnu Abbas yang tidak tertampung dan tidak diambil pendapatnya, selesai ikut itu, karena memang itu pendapat mayoritas sahabat. Maka masyhur di kalangan sahabat sulus bagi hak ibu. Bapak sekalian, masih ada waktu lebih kurang 10 menit. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau lanjutkan dengan beberapa contoh berkaitan dengan warisan ibu. Dan ibu hanya sebagai tolen, sebagai zawil furud, dan itu ketetapan dari Allah. Kecuali menyangkut dengan sulus bagi, apa mau diambil sulus penuh atau sulus bagi, ini adalah pendapat yang berkembang pada masa Sayyidina Umar Amirul Mukminin. Pendapat dia yang kiban, hanale pendapat karena nyo ayat. Pada naliannya hanya itu ayat lo. Ya, orang punya pendapat, kamu duduk nyohom bah ke urusan mak ainan mandum. Kamu hana pupu ke dia. Nyan kan hukum perai. Nyan hukum beri bumeri le kali mempakat mandum atau jid puha. Itu baru boleh. Baik. Kalau ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan dan jawab. Kalau enggak ada, saya akan lanjutkan dengan contoh. Baik para jamaah semua, mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin dari kami ya Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abu Asnawi beserta para jamaah semua. Ini ada kasus Abu, seorang suami meninggal dunia, anaknya masih kecil. Ada anak laki baru SD, kemudian ada anak perempuan masih kecil. Ada istri almarhum. Si mayat meninggalkan harta, banyak harta. Cuma si istri belum membagikan karena anaknya masih kecil. Belum bisa dikelola. Bagaimana hukumnya Abu? Apakah si istri ini mama dari si ahli waris berdosa dia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ada anak masih kecil, masih SD, dan kecil dari itu. Istri merasa bahwa kalau kita bagi nanti bagaimana dengan anak kecil ini, tunggulah sampai dia dewasa. Kemudian itu kan istri dengan anak yang ada. Apakah mereka punya mamaknya yang meninggal itu, suaminya yang meninggal, masih ada mamaknya? Masih ada mamaknya.
Masih ada ayahnya lagi? Enggak ada. Kakeknya? Enggak ada lagi. Enggak. Mama dari si mayat itu masih ada. Mertua daripada si isteri masih ada. Inilah kasus ini. Ya. Bagaimana yang kedudukan hukum yang perlu diketahui? Kalau saya bilang hukum cepat, tapi lihat permasalahan dulu. Supaya tahu mengapa Islam, bagaimana cara mengurus anak kecil, apa seperti pikiran kita atau bukan? Seorang meninggal dunia, ia tinggal istri, kemudian ada anak-anak ini masih kecil-kecil. Berapa orang semuanya? 3 orang, semua masih kecil. Kemudian ada ibu si mayat. Ini anak kecil 3 orang. Yang besar enggak ada. Iya, maksudnya SD di bawah, yang ke atas sudah ada lagi. Masih semua di bawah umur. Sama dengan anak ini meninggal ayahnya. Dia ini anak apa namanya? Anak yatim. Itulah anak yatim. Ya, harta anak yatim yang paling prinsip mendapat dari siapa? Siapa berikan hak anak yatim? Dari harta yang ditinggalkan ada kebun, ada rumah, kemudian ada sawah, mobil. Ini yang ditinggalkan. Dari yang ditinggalkan ini, anak kecil ini ada laki ada perempuan. Otomatis istri punya hak di sini hanya 1/8. Ibu hanya 1/6. Sisanya 1/8. Kalau angka pokok di sini 24. Karena angka 8 dan angka 6 yang habis dibagi yang paling kecil 24. Kemudian 24 milik ibu 3. Milik ibu ini mamak si mayat hanya 4. Jumlahnya 7. 24 kita kurangi 7. 24 kurang 7, 17. 17. Hak mereka 17. Hak anak kecil ini 17. Seandainya di sini harga kebun 10 juta. Harga rumah 10 juta. Kemudian harga sawah 10 juta. Harga apa itu mobil barangkali itu 14 juta. 18 juta. Jumlahnya 48 juta. 48 juta kalau kita bagi 24. Nilainya satu bagian 2 juta. Dah 2 juta. Hak anak ini 34 juta karena dikali 17. Hak si isteri 3 kali 2 6 juta. Yang kerja beraya Datuk tanya, hak kau koda. Mengapa 6 juta? Karena dia adalah 2 juta dikali 3. 2 juta kali 6 juta dia. Hak ibu 4. 2 juta kali 4 sama dengan 8 juta. Jumlahnya sudah ada 48 juta. Empat. Iya. Karena 24 kali 2. 48 bukan 50 ya. Kita jumlah ini ada 48. 34. 10 8. Nah ini 4 di sini kan? 8 1 4 48. New prinsip. Dalam ayat 10 sebelum Allah memberikan masing-masing, Allah ingatkan masalah anak yatim ini. Ini yang diingatkan. Mudah usah ngana coba fikir.
semampu apa kita ingin membilah yang 34 juta ini? Alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Itu peringatan Allah sebelum masuk dalam bab yusikumullahu fi auladikum dan seterusnya. Nah, pertanyaan tadi dalam kasus ini, seorang istri tidak dikasih 1/4 bahagian 8 juta untuk ibu, untuk mak mertua dia. Tidak juga diambil untuk dia 3 juta. Hai berpujak majlis 3 juta. Pem 48, 45 jatah gop. Dana 45 juta dia kelola secara bersama-sama dengan anak-anaknya, termasuk punya hak daripada mertuanya. Itu. Bisakah dia menjaga itu tidak memakan sedikit pun daripada yang 34 juta itu? Atau ini pertanyaannya. Sanggupkah dia jaga? Yang kedua, mampukah dia pertanggungjawabkan sama ini selama ia belum balik berapa penghasilan yang lahir daripada modal 34 ini? 34 tadi. Ya, 17 kali 2 34 juta itu punya anak ini. Apabila kamu serahkan nanti kepada dia, milik dia, hendaklah kamu persaksikan kepada orang lain. Apakah menjaganya hanya makan kita pikir pokoknya saja? Bukan begitu. Dalam Islam dikatakan pada ayat keempat kalau enggak salah saya sebelumnya, in kana ghaniyan falyastafif. Kalau kamu kaya, kamu berbakti saja untuk anak ini, untuk kamu berikan, dan jangan ambil apapun penghasilan daripada harta mereka. Tapi wa in kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Jok hanya kebutuhan bil ma'ruf, nampak cara. Jok kadang anak lain, tema pada tu dia taji jok. Atena tu bayu taji. Bak motor, bak rumah, menyot apa sewa rumahnya nanti urau. Paduyum, kada kai dua derawa je. Olehnya kebun dalam 1 tahun berapa penghasilannya? Baiknya yung kebun 30 juta. Hasil kebun berapa? Itu juga milik mereka. Berapa persen? 16%. Milik mereka berapa persen? Sisa dari ini 17%. 17 bahagian. Kalau kebun 1 tahun punya penghasilan 24 juta, nilai kebun 10 juta. Apa tawit macam mempen 20 juta. Nyan atagaknya 5 juta. Tamak. Tawaknya 17. Ada namanya. 17 peduk sabar-sabar. Yang hana habis baik habis. Karena hana pat dalam kaidin. Nyan ban pertimang anak yatim. Dapat timang lagi nya. Nablang. Nilai sawah 10 juta. Setiap panen berapa penghasilan sawah? Setelah potong-potong bibit macam-macam, mereka mempeng henan 12 juta. Kalau 12 juta bagi 24, 500 nilainya. Kalau 500 punya si isteri 1,5 juta. Nah, punya nenek mamak dari si mayat di situ 2 juta. Sisanya 8 juta lebih. 9 juta, 8 juta 500. Itu penghasilannya harus masuk kemari. Sekarang 5 tahun kemudian anak itu udah gede, udah sekolah, udah tamat sekolah, nyok aja dah pulang masing-masing. Bisakah kita sampaikan berapa penghasilan? Atau yang bisa disampaikan berapa harga kebun? Hana ada publo sapu, jujur dak tahan. Rumah hana publo, tanah belang hana publo, motor hana publo. Tem ningayah je yu motornya tetep momplo. Kadayo je huranyo. Mionayo momplo. Menyobrat lam taputun. Paling-paling dak awak weng becak di timang. Publo rotokan. Dah, kebun penghasilannya berapa segala macam. Saya tidak mengatakan berdosakah dia. Potensi syubhat lebih tak
begitu rapi mempertanggungjawabkan kepada hak anak yatimnya, itu adalah terjadinya kekaburan. Tapi lebih tahunya dalam hadis, ya, al halalu bainon wal haramu bainon. Meen pejampu harta anak yatim dengan draw tenggak jelas, yang wa bainahuma mutasyabihat. Baik tak tuduh oleh kagak paju. Takkan ada pikiran, kan kalau dia saya serahkan ini, kan saya juga yang urus. Urus punya dia berbeda dengan urus sama-sama. Makna ngurus punya dia sedikit pun tak boleh ambil pedagang kecuali bil ma'ruf. Menyohana pun dapat jual lain, menyohana tadau falyastafif. Penghasilannya harus terus untuk dia supaya dia berkembang lebih jauh nanti. Jadi beda dengan tajampu menan. Maka wa bainahuma mutasyabihat. Maka sistem yang demikian, apakah ada wali anak itu? Apakah wali yakin tamak meno? Wate haek ge persikula, wate anem ini sakit haek ge pi ubat untuk. Yang tanggung jawab beban agama ada siapa? Ada mak je, ada wali. Ada wali. Anaknya kan wali saat meninggal. Maka wali harus menentukan, punya kewajiban untuk meluruskan, bukan cari hak. Wali tidak punya hak di situ karena hak anak itu semuanya sudah habis. Wali punya kewajiban mengontrol, mengendalikan, menyepakati siapa yang mengadilikan usaha milik anak ini yang nilai 34 juta. Kemudian kalau ibu mau mengurus dia karena kewajiban ibu, apa harus dibayar? Bayar, ambil daripada penghasilan daripada peninggalan anak itu, bayar untuk dia. Apakah nanti dari penghasilannya cukup untuk biaya sakit dia, sekolah dia, ongkos caboknya, ongkos macam-macam itu, mungkin gedut upah, nggak apa-apa seorang mama kalau mau memilih upah. Tapi kalau dia punya sendiri, waliyastafif, mau untuk memberikan sumbangan dan untuk memaafkan, itu memang yang dianjurkan oleh agama. Karena ada anak miatnya leji, ada je mutabah rupiah aja tercok tanya. Nak pada kaitin menyohana sebab. Iya, dihitung semua. Nanti waktu je tak hitung. Kalau mamanya enggak mau memberikan, hitung berapa satu hari jajannya, berapa ongkos sekolahnya, berapa apa saja, berapa makannya. Itu baik tanpa menu, dek takoh makan pabeh-pabeh. Membatikul babatan tren dak jo opinian paling-paling tidak orang tibulan padung kau makan. Itanya takoh tok di be. Ataupun 7 juta. Tak mungkin. Itu juga yang dihitung bukan pokok harta. Bukan di sini yang dihitung. Hak anak yatim bukan di sini. Selama dia yatim, penghasilan ini juga 17%. Dari 24% semuanya itu milik dia. Yang harus diingat, jaga harta yatim kon kemit berduaan kon, tumbuh kembangkan, biaya-biayanya keluarkan. Kalau kita pengelolanya memang pelecok ongkos, boleh ambil ongkos, tapi baik raya ongkos sampai mati pundak perusahaan. Nah, yang masalah lagi sini, yang pokok yang ada dua mati kanyan kan kena belum tentu kemari nanti lari sebagai ahli waris. Masih ada paman-paman dia yang lain atau anak-anak paman yang lain. Dari itu sekecil apapun merembes, dan itu akibatnya mengefek kepada terjadinya gurur, terjadinya ulul, terjadinya tak bersih dalam kita mengelola harta warisan. Saya pikir itu sebagai apa yang kita bicarakan malam ini berkaitan dengan status ibu si mayit. Oleh karena demikian jangan lambatkan. Ya, saya berpendapat kalau ada anak kecil lebih bagus dinilai dulu, walaupun dikelola oleh mamanya, berapa milik dia, sehingga itu akan lebih bertanggung jawab. Nantinya kita bisa sampaikan
berapa nilai harta saat ayahnya meninggal, sekarang setelah biaya-biayanya berapa sisanya. Demikian pemberitahuan sudah diingatkan kita semuanya, sudah masuk waktu Isya. Sampai di sini lebih kurang